Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Fi ayyi yawmin nahnu al'an? Wa fi ayyi darsin nahnu al'an? Fi darsi minhaj al-firqah an-najiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. نبدأ الآن الجمعة 9 من ربيع الأول 1443. المادة منهاج الفرقة الناجية. طيب اقرأ يا شيخ. افتحوا كتبكم. نعم اقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Keempat, selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah. Beliau menyeru bangsa Arab, katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Namun mereka menjawab, hanya satu Tuhan, kami belum pernah mendengar seruan seperti ini. Demikian itu karena bangsa Arab memahami makna kalimat ini, dan sesungguhnya barang siapa mengucapkannya niscaya ia tidak akan menyembah selain Allah. Maka dari itu mereka meninggalkannya dan tidak mau mengucapkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Sebenarnya dia Muhammad telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Baik. Masih kita di dalam bab yang ke-6, makna la ilaha illallah. Dan kita sudah sebutkan makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Baik. Kemudian di sini poin yang keempat, penulis menyebutkan selama 13 tahun Rasulullah SAW tinggal di Mekah, beliau mengajak atau menyeru bangsa Arab mengatakan la ilaha illallah. Ini seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih bahwa Rasulullah SAW semenjak diangkat menjadi nabi dan rasul, yaitu sekitar umur beliau 40 tahun, kemudian beliau mengatakan kepada manusia la ilaha illallah di mana saja, termasuk di dalamnya di pasar. Coba bayangkan ini gigihnya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke pasar namanya Dzil Majaz. Kemudian beliau, tidaklah orang-orang di situ di pasar sedang berjual beli, beliau mengucapkan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Beliau masuk ke pasar yang lain mengucapkan la ilaha ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Itulah yang didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di kota Mekah. Kita tahu semenjak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, maka beliau berada di kota Mekah selama 13 tahun. Lalu nanti hijrah ke kota Madinah selama 10 tahun. Lalu beliau meninggal. Beliau menjadi nabi dan rasul 23 tahun. 13 tahun pertama di kota Mekah.
dan dakwahnya selama di kota Mekah hanya mengucapkan la ilaha illallah. Kemana-mana. Kadang beliau naik ke gunung Abi Qubais yang sekarang sudah jadi hotel tinggi. Beliau naik kemudian mengatakan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Kadang beliau naik ke Bukit Sofa, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Kemudian kadang beliau ke pasar mengatakan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Itu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun. Dan selama itu pula ada seorang yang merupakan paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal. Di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan innahu sabi'. Jangan percaya orang ini tukang sihir. Innahu kadzib. Jangan percaya dia ini dusta. Selama 13 tahun seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwahnya mengucapkan la ilaha illallah saja. Adapun nanti syariat-syariat seperti syariat salat, azan, jihad, zakat, haji itu ada di akhir-akhir beliau di kota Mekah kemudian di kota Madinah. Salat 2 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berhijrah ke kota Madinah, maka beliau baru mendapatkan salat setelah beliau mengadakan Isra dan Mi'raj. Kemudian ketika di kota Madinah beliau mendapatkan syariat azan, zakat, puasa Ramadan, haji, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar dan seterusnya. Jadi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam selama di Mekah selama berapa tahun? 13 tahun. Apa dakwah beliau? Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Ini yang didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, selama itu orang-orang kafir, musyrik dari Quraisy mereka menolak dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka tolak? Karena mereka faham makna la ilaha illallah. Mengapa mereka tolak? Karena mereka paham makna la ilaha illallah. Kalau seandainya kita mengucapkan la ilaha illallah, maka berhala yang ada di Ka'bah sekitar 360 berhala, baik di dalam Ka'bah atau di samping-samping Ka'bah, sekitar 306 berhala ini semuanya harus dihancurkan, ditinggalkan, dan yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi, yang berhak untuk kita berdoa kepadanya, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, minta perlindungan, minta keselamatan, rezeki, anak. Orang-orang kafir Quraisy faham jika mengucapkan la ilaha illallah maka harus meninggalkan berhala-berhala ini. Makanya di dalam ayat, silahkan kalian lihat halaman 25, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka, sikap mereka selalu jika diucapkan kepada mereka ayo ucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Mereka menyombongkan diri dan mereka mengatakan wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita akan meninggalkan berhala-berhala ini hanya untuk seseorang yang ahli syair yang gila? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan gelar yang buruk oleh orang-orang kafir dan musyrik Quraisy, yaitu orang gila. Lihat di sini, mereka memahami la ilaha illallah, bahwa orang kalau mengucapkan la ilaha illallah maka harus meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah, beribadah hanya kepada Allah, berniat beramal ibadah niatnya hanya ingin dapat pahala dari Allah. Mereka paham itu. Nah, semestinya kita sebagai seorang muslim
yang bersyahadat la ilaha illallah, kita juga harus meyakini bahwa jika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita wajib kufur, wajib mengingkari seluruh Tuhan-Tuhan selain Allah, baik itu malaikat, baik itu jin, baik itu manusia, malaikat yang paling mulia Jibril, jin Ifrit, manusia yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau hewan atau benda, apa saja yang dituhankan selain Allah, jika orang mengucapkan la ilaha illallah, maka syaratnya harus al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengkafiri setiap apa saja yang diibadahi selain Allah. Ya, ini kewajiban orang yang mengucapkan la ilaha illallah, harus kafir dengan Tuhan selain Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah melalui lisan, ya, tetapi masih meminta kepada jin, masih menjadikan manusia sebagai anak Tuhan, masih berdoa kepada orang mati. Nah, ini tidak manfaat la ilaha illallahnya. Orang yang benar-benar faham la ilaha illallah, maka dia wajib al-kufru bima yu'badu min dunillah, kufur dengan apa saja yang disembah selain Allah, apapun itu, entah itu malaikat muqarrab yang paling dekat dengan Allah, Jibril alaihissalam, atau nabiyyun mursal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau orang-orang yang di bawah mereka dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berdoa kepada orang yang sudah mati. Kenapa? Karena kita mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini yang harus dipahami baik-baik. Makanya mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita akan meninggalkan berhala-berhala ini? Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita meninggalkan berhala-berhala ini. Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan seluruh berhala yang jumlahnya 360-an. Tahu dari mana, Ustaz? Ketika penaklukan kota Makkah tahun ke-7 Hijriah, Nabi Muhammad SAW menghancurkan seluruh berhala tersebut. Makanya mereka enggan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa mereka enggan mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka faham makna la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka wajib sholat hanya dengan niat meminta pahala dari Allah. Puasa wajib hanya dengan niat meminta pahala dari Allah. Menyembelih hanya karena Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Takut, khusyuk, inabah kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Itu kewajiban dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Naam, iqra Syekh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuh." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mengingkari sesuatu yang disembah selain Allah, maka harta dan darahnya haram, dirampas atau diambil. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis di atas adalah bahwasanya mengucapkan syahadat mewajibkan kufur dan mengingkari setiap peribadatan kepada selain Allah, seperti berdoa, memohon kepada orang yang telah mati dan lain-lainnya. Ironisnya, sebagian orang Islam sering mengucapkan syahadat dengan lisan mereka, tetapi mereka menyelisihi maknanya dengan perbuatan-perbuatan dan permohonan mereka kepada selain Allah. Taib. Perhatikan sekarang,
salah satu hal yang wajib dipahami oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah dia harus kufur dengan apa saja yang disembah selain Allah. Lihat hadis ini. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara, ini harus ada dalam diri kita, dan mengkafiri bima yu'badu, dengan apa saja yang diibadahi min dunillah, selain Allah. Inilah ucapan la ilaha illallah yang bermanfaat, la ilaha illallahnya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia kufur dengan sembahan selain Allah, maka dia akan mendapatkan keistimewaan la ilaha illallah di dunia. Haruma maluhu wa damuh, harta dan darahnya suci. Apa arti harta dan darahnya suci? Hartanya tidak boleh diambil tanpa kebenaran. Nyawanya terjaga, darahnya suci. Nyawanya terjaga, tidak boleh dibunuh. Makanya kalau ada orang muslim berkelahi dengan muslim, hati-hati, jangan membunuh seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena hartanya terjaga, tidak boleh diambil. Ya, tidak boleh diambil. Dan nyawanya terjaga, tidak boleh diteteskan. Ini keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah di dunia. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi selama dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak boleh hartanya diambil, dicuri, digosok. Makanya di pesantren ini sangat keras peraturan untuk mencuri, karena berarti dia berkaitan dengan la ilaha illallah. Orang muslim hartanya suci, tidak boleh diambil sedikit pun tanpa kebenaran. Ya, tetapi ingat, yang mengucapkan la ilaha illallah, yang hartanya dan darahnya terjaga adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkafiri sembahan selain Allah. Dia mengkafiri sembahan selain Allah. Patungkah, hewankah, ya, apa saja yang disembah, yang diibadahi, yang dituhankan oleh manusia selain Allah, maka dia wajib mengkafiri. Orang yang seperti inilah yang harta dan darahnya terjaga. Orang yang seperti inilah harta dan darahnya terjaga. Ingat ya, sekali lagi, bukan hanya sekedar mengucapkan apa? La ilaha illallah, tetapi harus melakukan apa? Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Coba baca sama-sama. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Inilah yang la ilaha illallahnya bermanfaat di dunia. Darahnya bermanfaat, terjaga, hartanya tidak boleh diambil. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang seperti ini, yang darahnya terjaga dan hartanya tidak boleh diambil. Nah, di sini penulis mengatakan, ironisnya, maksudnya sangat menyedihkan, sebagian orang Islam sering mengucapkan syahadat dengan lisan mereka, tetapi mereka menyelisihi maknanya dengan perbuatan-perbuatan dan permohonan mereka kepada selain Allah. Contoh, masih minta, masih berdoa kepada jin,
masih minta pertolongan isti'anah kepada orang mati, masih minta perlindungan kepada jin. Ini termasuk daripada yang tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib berdoa, isti'anah, istighatsah, isti'adzah, hanya minta kepada Allah. Talabur rizq, minta rizki. Talabus salamah, minta keselamatan, hanya kepada Allah. Itu orang yang benar-benar paham la ilaha illallah. Itu orang yang benar-benar paham la ilaha illallah. Dan inilah yang bermanfaat la ilaha illallahnya. Manfaatnya apa? Haruma maluhu wa damuhu. Suci hartanya dan darahnya. Arti suci, tidak boleh diambil hartanya. Arti suci, tidak boleh ditataskan darahnya. Nyawanya terjaga. Ini adalah makna dari la ilaha illallah yang harus dipahami baik-baik. Nah, yaqra Syekh. Kelima, la ilaha illallah adalah asas pondasi tauhid dan Islam, pedoman yang sempurna bagi kehidupan, the way of life. Ia akan terrealisasi dengan mempersembahkan setiap jenis ibadah hanya untuk Allah. Demikian itu, apabila seorang muslim telah tunduk kepada Allah, memohon kepadanya dan menjadikan syariatnya sebagai hukum dan undang-undang, bukan yang lainnya. Taib. Di sini penulis mengatakan la ilaha illallah adalah pondasi tauhid dan Islam. La ilaha illallah adalah bagaikan akar pada pohon. Pohon itu Islamnya, bangunan Islam, sholat, puasa, zakat, haji, membaca Quran, berzikir, berbakti pada orang tua. Itu bangunan Islam. Dan itu pohon Islam. Pohon ini tidak akan tumbuh kecuali dengan akar yang kokoh. Akar yang kokoh itulah yang disebut dengan apa? La ilaha illallah. Coba perhatikan sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Apakah kamu wahai Muhammad SAW tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan, ucapan yang baik, kalimatun thayyibah. Ya, lihat kalimah thayyibah. Kalimah artinya ucapan, thayyibah baik, ucapan yang baik, seperti pohon yang baik. Asluha thabit, ini asal thabit, akar yang kokoh, akar yang kokoh. Asluha thabit wa far'uha fis sama', kemudian cabangnya menjulang tinggi ke langit. Cabangnya inilah yang disebut dengan bangunan Islam. Di sini ada salat, di sini ada puasa, di sini ada zakat, haji, bakti orang tua, berdoa, berzikir, bangunan-bangunan Islam dan yang lain-lainnya. Ini pohon bisa tumbuh asalkan ada kalimat thayyibah, asalkan ada akar yang kokoh,
Akar yang kokoh tadi adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini akar yang kokoh. Berarti bangunan Islam akan tumbuh ketika ada la ilaha illallah yang benar. Kita semangat untuk beramal ibadah kalau la ilaha illallah kita benar. Ya, ini pahami baik-baik. Semangat beribadah jika la ilaha illallahnya dipahami dengan benar. Semangat menghafal Quran, ini termasuk di dalamnya sini. Membaca Al-Quran, menghafal Quran, mempelajari Al-Quran. Semangat beribadah. Kalau la ilaha illallah, kalimat thayyibah, akarnya ini kokoh. Asluha thabit wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hin bi'izni rabbiha. Maka buahnya akan bisa dipetik setiap masa. Yang kedua, semangat beribadah. Saya tulis begini saja biar mudah bagi kalian. Jika la ilaha illallah dipahami dengan benar, maka satu, semangat beribadah. Dua, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Di surat Al-Ibrahim ayat 24. Tu'ti ukulaha kulla hin bi'izni rabbiha. Buahnya, pohonnya akan memberikan buah di setiap masa. Artinya orang yang la ilaha illallahnya benar, maka akan menumbuhkan amal. Makanya kalau kita malas, subuh-subuh ngantukan, ya, itu jangan-jangan keikhlasannya sedang menurun. Nah, perhatikan. Subuh-subuh tidak menghafal Quran, mentang-mentang tidak beri doa musyrifnya, di meja begini sampai setengah jam. Jangan-jangan niatnya, keikhlasannya sedang berkurang. La ilaha illallahnya sedang berkurang. Karena kalau orang yang semangat la ilaha illallah, orang yang la ilaha illallahnya benar, maka semangat dia beribadah. Salat semangat, zakat semangat, puasa semangat, baca Quran semangat, menghafal Quran semangat, semangat beribadah. Dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsal lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Masih ingat imajinasi yang saya sebutkan tentang ikhlas? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Nah, Habib Ulia. Tentang apa? Hah? Imajinasi tentang ikhlas. Bagaimana gambaran orang yang ikhlas? Nah, Rafi Akbar. Bagaikan susu yang murni, yang keluar antara darah dan kotoran dan tahi. Diperah keluar susu yang murni. Tidak ada tercampur sedikit pun kotoran, darahnya tidak ada. Kemudian kotorannya tidak ada. Buktinya tidak tercampur sedikit pun apa? Siapa yang bisa membuktikan? Hah? Bisa diminum.
Itulah yang saya maksud. Ibadah jika la ilaha illallahnya dipahami dengan benar, ibadahnya diterima. Sa'igan lisyaribin, cocok untuk diminum karena tidak tercampur niatnya. La ilaha illallahnya benar, dipahami dengan benar, tidak ada niatan sama sekali ingin dapat pujian, sanjungan, penghargaan, hadiah dari selain Allah, maka ibadahnya diterima. Susunya bisa diminum, ibadahnya diterima. Itu sama dengan susunya bisa diminum. Sa'igan lisyaribin. Naam, fahimtum hadha ya ayuhal ikhwah? Fahimtum? Naam, iqra Syekh. Keenam, Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala berkata, Al-ilah, Tuhan, ialah zat yang ditaati dan tidak didurhakai dengan rasa cemas, pengagungan, cinta, takut, harapan, tawakal, meminta dan berdoa memohon kepadanya. Ini semua tidak selayaknya diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa menyekutukan makhluk di dalam perkara ini di mana ia merupakan kekhususan Allah, maka hal itu akan merusak kemurnian ucapan la ilaha illallah dan mengandung penghambaan diri kepada makhluk tersebut menurut kadar perbuatannya itu. Baik. Sekarang Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, seorang ulama Islam, ahli hadis, ahli fikih bermadzhab Hambali, mengatakan makna la ilaha. Lihat di sini, beliau sedang membicarakan ini. La ilaha illallah. Beliau sedang membicarakan ini. Apa makna ilah? Kalau para santri ditanya, Tuhanmu apa? Maka kita akan menjawab, Allah. Allah itu apa? Ini yang sedang dibicarakan. Tuhanmu siapa? Maka kita menjawab Allah. Kalau orang Nasrani ditanya, Tuhanmu siapa? Mereka akan menjawab Yesus. Siapa itu Yesus? Manusia. Kalau kalian ditanya, Tuhanmu siapa? Man Rabbuk? Maka kita akan menjawab apa? Allah. Siapa itu Allah? Ini yang akan kita pelajari. Al-ilah, perhatikan, Allah adalah nama lainnya Al-ilah. Allah, nama lain Allah adalah Al-ilah. Nah, nama-nama Allah banyak yang disebutkan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 99 nama. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Nama-nama Allah, Allah, Al-ilah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah, nama lainnya adalah Al-ilah. Zatnya sama. Allah dengan Al-ilah zatnya sama, namanya saja berbeda-beda. Dan para ulama orang Arab mengatakan kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan mulianya orang yang diberi nama tersebut. Seperti nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW mempunyai banyak nama. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mustafa. Nama-nama Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan mulianya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Allah. Allah, Al-Ilah, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutawakkil, Al-Mutakabbir. Ini nama-nama Allah. Kathratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan yang diberi nama itu mulia. Nah, salah satu nama Allah adalah Al-ilah.
Taib. Siapa itu ilah? Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa Allah? Ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ialah zat yang ditaati, tidak didurhakai. Berarti ilah adalah, perhatikan baik-baik, catat, al-ilah al-ma'bud, yang diibadahi. Coba ucapkan sama-sama, al-ilahu al-ma'budu, al-ilahu al-ma'budu. Jadi ilah adalah zat yang diibadahi. Kalau ditanya oleh seseorang, siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Maka kita katakan al-ma'bud. Allah al-ma'bud. Allah adalah zat yang kita ibadahi. Mudah kan? Siapa itu Allah? Kalau ada orang bertanya, saya ingin masuk Islam, coba terangkan kepada saya, siapa Tuhan kamu? Maka kita menjawabnya apa? Allah. Ya. Kalau antum ditanya, man rabbuka? Harith. Ngantuk? Sakit? Enggak. Man rabbuka? Maka jawabannya apa? Rabbi Allah. Tuhanku adalah apa? Allah. Lalu ditanya lagi, siapa itu Allah? Maka kita jawab apa? Al-ma'bud, zat yang diibadahi. Seluruh jenis ibadah kita berikan hanya kepada Allah. Nah, di sini Al-Hafidz mengatakan, perhatikan, rasa cemas, pengagungan, rasa cinta, rasa takut, rasa harap, tawakal, memohon, berdoa, itu ibadah. Diberikan hanya kepada siapa? Allah. Saya tanya yang paling belakang, Abian, siapa Tuhanmu? Tuhan saya adalah Allah. Siapa itu Allah? Ya, saya tanya sekarang, kalian jawab sama-sama dengan yang keras. Siapa itu Allah? Al-ma'bud, zat yang diibadahi. Kenapa Allah diibadahi? Ini jawaban yang kedua. Kenapa Allah diibadahi? Karena Allah adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Karena Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Makanya kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah yang dipuji? Rabbul Alamin. Karena Allah memelihara alam semesta. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang berkuasa. Sudah paham sekarang? Siapa Tuhan kalian? Kalau saya tanya, man rabbuka? Rabbi Allah, jawabnya begitu. Man rabbuka? Man rabbuka? Man huwa Allah? Al-ma'bud. Kenapa Allah al-ma'bud, zat yang diibadahi? Li'annahu huwal khaliqu wal maliku wal mudabbiru. Karena Allah lah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Makanya Imam Ibnu Katsir berkata, lihat saya tidak mencatat di papan tulis, kalian harus hafal. Yang kelas 9 tulis sendiri dengan bahasa Arabnya. Al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah.
Sudah 2 kali. Al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Ucapkan sama-sama dengan saya. Al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Al-khaliqu li hadhihi al-asya'i huwal mustahiqqu lil ibadah. Artinya yang mencipta dialah yang patut diibadahi. Yang berkuasa, yang mengatur dialah yang patut diibadahi. Itulah makna Allah. Itulah arti dari Allah, Tuhan kita semua. Nah, agar habis bab ini silahkan baca yang ke-7. Saya minta waktunya. Nah, iqra. Ke-7. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu dapat bermanfaat bagi yang mengucapkannya bila ia tidak membatalkannya dengan suatu kesyirikan. Ia mirip dengan wudu yang dapat batal oleh hadas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, pasti ia masuk surga. Hadis riwayat Hakim, hadis hasan. Ini keutamaan di akhirat. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti masuk surga. Asalkan dia tidak membatalkannya dengan perbuatan kesyirikan. Ya. Adapun orang yang mengucapkan 1000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi masih memakai jimat, tapi masih minta kepada orang mati, minta keselamatan, rezeki, tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Sekali lagi sebelum kita tutup, man rabbuka? Man rabbuka? Man huwa Allah? Al-ma'bud. Limadha anna Allah al-ma'bud? Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.